Ya, pasca mengawali pemeriksaan awal September tahun lalu, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Menteri Agama era Joko Widodo sebagai tersangka, yakni Yakut Kholil Qomas, terkait perkara korupsi penentuan kuota ibadah haji Kemenak tahun 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, sebuah ruang diskusi reflektif yang membahas isu-isu kontemporer dalam perspektif kebangsaan, moral, dan integritas sebagai aparatur sipil negara. Perkenalkan, saya Alif Hari Pratama Alimin dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, bidang prasarana dan sarana pertanian, yang akan memandu perbincangan kita hari ini dengan tema korupsi kuota haji. Pada perbincangan kita kali ini, kita akan ditemani oleh 8 narasumber yang hebat-hebat, yang saat ini mengabdi sebagai CPNS pemerintah Kabupaten Takalar, yang siap menjadi representasi anak bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan semangat kebangsaan. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Yulia. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Kak Yulia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulia Ardana dari instansi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Narasumber kedua kita ada Kak Nurul. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, bidang prasarana dan sarana pertanian sebagai analis prasarana dan sarana pertanian ahli pertama. Kemudian narasumber ketiga ada Kak Reski. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya Reski Amalia dari instansi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya sebagai pengawas koperasi ahli pertama. Terima kasih. Lanjut ke narasumber keempat, Kak Hikmah. Silahkan, Kak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Ahmad dari Puskesmas Patopakan dengan jabatan nutrisionis ahli pertama. Kemudian narasumber kelima ada Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewianti dari Puskesmas Patopakan sebagai bidan desa di Desa Laikang. Kemudian beralih ke narasumber keenam, Kak Nuzulia. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Nuzulia Ramadhani Syarfan, bertugas di Puskesmas Sandrobone sebagai perawat ahli pertama. Lanjut, narasumber ketujuh ada Kak Widya. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Kemalasari sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Kokmara. Dan narasumber kedelapan Kak Ainun. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ainun Kafifa dari instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sebagai PPOPD ahli pertama. Nah, itulah ke-8 narasumber kita pada podcast kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perbincangan kita. Untuk narasumber pertama, bisa dijelaskan terkait deskripsi apa yang dimaksud dengan kuota haji itu sendiri? Baik, terima kasih. Jadi, kuota haji adalah batas maksimal jumlah jemaah haji dalam 1 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk setiap negara, termasuk Indonesia. Penetapan kuota haji bertujuan untuk membatasi jumlah jemaah haji demi kenyamanan dan keamanan ibadah.
Oleh sebab itu, masyarakat harus menunggu antrian yang cukup lama untuk haji reguler. Setiap tahunnya, kuota haji di Indonesia ini cenderung berbeda. Ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi, kuota tambahan, ataupun kondisi global. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke narasumber kedua. Pertanyaannya, apa saja bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada kasus ini? Baik, terima kasih. Dengan adanya penyalahgunaan kuota haji oleh oknum pejabat sangat disayangkan karena mencederai rasa keadilan. Praktik jalur belakang ini sangat merugikan jemaah karena mereka sudah antri bertahun-tahun dengan sabar dan jujur sesuai dengan prosedur. Harapannya, semoga sistem keberangkatan ini ke depannya lebih transparan agar hak setiap calon jamaah tetap terjaga tanpa ada yang dizolimi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Kemudian narasumber ketiga. Apa praktik tersebut berkaitan dengan keuntungan finansial? Kepada Kak Reski. Dalam beberapa kasus, jalur cepat keberangkatan ini dikaitkan dengan uang. Padahal sistem seharusnya berjalan berdasarkan antrian resmi dan transparan. Tentu ini cukup merugikan bagi calon jamaah haji yang lain. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber keempat, Kak Hikmah. Pertanyaannya, selain merugikan secara administrasi, bagaimana dampaknya dari sisi moral dan agama? Secara moral sendiri, sebenarnya para pelaku korupsi ini menunjukkan hilangnya rasa kejujuran dan tanggung jawab pada diri. Agama, tentu saja praktik ini mencederai nilai ibadah suci tersebut. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa korupsi termasuk perbuatan haram ya menurut agama Islam karena mengambil hak orang lain secara batil. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke narasumber kelima, Kak Dewi. Pertanyaannya, bagaimana jika dilihat dari perspektif hukum? Baik, secara hukum tindakan tersebut termasuk tindakan pidana korupsi karena terjadi penyalahgunaan wewenang dan kerugian publik. Korupsi digolongkan Cukup, Kak Dewi? Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke narasumber ke-6, Kak Nuzulia. Apa dampak dari kasus ini terhadap masyarakat? Baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya kasus ini bisa menimbulkan dampak multidimensi yang serius dan sistematis, di mana salah satunya yaitu hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Masyarakat akan merasa sangat dikhianati karena bisa dibayangkan masyarakat yang telah mengumpulkan dana dengan menabung puluhan tahun harus batal melaksanakan ibadah haji karena dananya mengalir ke kantong yang salah. Sehingga selain rugi dari segi materi, masyarakat juga sakit hati karena ibadah suci dikotori dan hilangnya harapan akan sistem yang adil. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian narasumber ke-7, Kak Widya. Pertanyaannya, sebagai aparatur sipil negara, bagaimana pendapat kita terhadap kasus seperti ini? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai ASN, kami memandang bahwa praktek korupsi kuota haji merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dasar, berakhlak, serta menerapkan prinsip good governance yang dalam setiap pelayanan publik. Korupsi dalam pelayanan haji ini mencederai amanah masyarakat dan bertentangan dengan nilai dasar ASN. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian narasumber ke-8 sekaligus sebagai penutup podcast kita hari ini, bisa Kak Ainun memberikan saran dan rekomendasi agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Betul yang dikatakan para narasumber kami, betul yang dikatakan Kak Widya, isu dugaan korupsi kuota haji bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga momentum refleksi bagi kita semua, terutama sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab dalam rangka kepercayaan publik. Kalau kita melihat isu ini, tentu menjadi bahan evaluasi penting dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya di sektor layanan haji. Sebagai ASN, kita berharap setiap kebijakan dan pelaksanaan layanan berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Nah, rekomendasi dan saran yang bisa kita berikan sebagai ASN, yang pertama, perlu adanya penguatan transparansi dan sistem digital dalam pengelolaan kuota haji. Yang kedua, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal juga sangat penting. Pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif, sehingga potensi permasalahan dapat dicegah dari sejak awal. Yang ketiga, penguatan nilai integritas ASN juga sangat penting dan harus terus menjadi prioritas. Pelayanan haji bukan sekedar administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi perlu terus diperkuat. Harapannya setiap evaluasi kebijakan dapat menjadi momentum perbaikan sistem, sehingga pelayanan publik ke depan semakin transparan, profesional, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian menurut saya dan rekomendasi saran sebagai ASN. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi pemaparan dari masing-masing narasumber kita. Dari podcast kita hari ini, kita dapat memahami bahwa isu korupsi kuota haji bukan sekedar persoalan angka dan kebijakan, melainkan persoalan amanah, kepercayaan publik, dan integritas sebagai aparatur sipil negara. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.